belajar di sekolah, saya yakin kalian berangkat ke sekolah membawa tujuan untuk belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan dari sekolah itu bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk diberi kemudahan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin oleh Kak Ibu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati ulang. Doa selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang sangat saya sayangi, untuk topik hari ini Bapak sampaikan pada kalian semua tentang kebinekaan, ya, tentang kebinekaan. Itu pada sila keberapa itu? Ada pada Pancasila. Sila keberapa? Sila kedua, ketiga. Ketiga, ya, Kesatuan Indonesia. Baiklah, kalau kita mengenal tentang kebinekaan dalam PKN, khususnya kalian sudah belajar, saya yakin ada yang sudah mengenal sekali apa itu arti tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu kira-kira, ada yang tahu di antara kalian? Siapakah? Bisa yang angkat tangan. Ayo. Siapa yang pojok? Ayo. Apa itu arti sehari-hari kita? Jangan takut salah. Salah itu belakang. Apa itu? Berbeda-beda tetap satu tujuan. Ada lagi barangkali. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Berbeda-beda apa? Berbeda-beda sosial, budaya, agama, terus apalagi ras kulit, ya. Dari manapun, khususnya yang ada di negara Indonesia, tetapi memiliki satu tujuan. Apa itu tujuannya? Adalah membangun negeri kita, ya, untuk supaya lebih maju. Dan diharapkan walaupun terjadi perbedaan ras kulit, perbedaan agama, tidak menjadi suatu perpecahan. Baik itu ideologi, itu artinya ya, secara luasnya kurang lebih. Nah, lanjut lagi, dalam kebinekaan itu sebetulnya ada suatu topik, ya, satu topik, semuanya ada 5. Nah, saya ngambil topik di topik 5 tentang sekolah damai. Sekolah yang damai. Sekolah apa yang damai itu kira-kira? Sekolah atau kalian ingin sekali di sekolah yang damai ini? Mau tidak? Mau. Coba selanjutnya. Apa yang kita harapkan ya dari sekolah damai ini?
saja dari sekolah damai ini, tujuan kita itu apa yang ingin dicapai oleh diri kita? Ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yaitu artinya apa? Semua orang pasti ingin sekali mendapatkan pelayanan di sekolah yang sangat damai. Apa damai di situ? Enak, nyaman, belajarnya kondusif, kemudian kalau nyaman itu tidak ada keributan. Terus bagaimana lagi? Kalau damai itu di situ dengan teman juga pada akur, belajarnya kondusif, gurunya baik, pelayanan di sekolahnya juga baik, peralatannya di sekolah juga mendukung, dan suasana lingkungannya juga sejuk di antaranya. Itu kurang lebih sekitar yang kita lihat, yang ingin dirasakan atau yang ingin kita capai. Semua orang siswa pasti ingin sekali sekolah ke tempat yang damai. Lanjut, saya tanyakan yang lainnya. Mulai dari diri kita sebelum menciptakan sekolah yang damai, ini harus dimulai dengan diri kita, berangkat dari rumah kita. Bagaimana terciptanya suatu hati yang damai di keluarga yang enak? Maka mulailah dari diri sendiri. Ketika diri kita ingin dihormati oleh oleh orang lain, maka hormatilah dulu, mulai dari dari kita sendiri. Barulah nanti kalau orang lain artinya mau hormat sama kita, maka hormatilah orang lain. Baru nanti orang lain akan mau sama diri. Bagaimana dengan sekolah yang Anda damaikan? Kira-kira seperti apa tadi? Coba lihat. Hiruk-pikuk di luar, ada suasana kegiatan. Contohnya berolahraga. Jadi di sekolah salah satunya adalah apa? Jadi gambarkan itu tentu ada suatu kegiatan, ada kegiatan ekstrakurikuler, sehingga suasana itu lebih hidup. Seperti apa? Ada pramukaan, apalagi yang termasuk ekskul, contohnya PNL, terus betul. Apalagi tuh yang suka ada gamelan. Apa itu? Ada gamelannya di situ? Iya, kesenian. Ya. Ada kegiatan kesenian. Jadi siswa dapat mengekspresikan hobinya masing-masing. Bukankah itu adalah salah satu contoh sekolah yang damai, yang di dalamnya ada sebuah kegiatan. Ada sebuah kegiatan.
sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ada kalian yang suka hobinya olahraga, silakan olahraga. Ada yang suka kesenian, silakan ekspor kesenian. Ada juga yang senang permukaan, silakan aktif di permukaan. Damai yang lain lagi bukan hanya dalam bentuk kegiatan, apalagi kira-kira seperti apa? Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dapatkan? Selain dalam kelihatannya sekolah itu ada suatu kegiatan, apalagi yang Anda harapkan? Sekolah yang damai yang dimaksud itu, kalau kegiatan ada kami sini, ada kegiatan olahraga di sini tidak? Ada. Pramuka? Ada. PNR? Ada. Nih yang belum ada kira-kira yang berhubungan dengan kedamaian apa itu? Suasana yang kondusif, aman, ya. Tidak terjadi suatu keributan. Sekolah harus kondusif, aman, ya, tidak ada keributan. Ada lagi apa? Bully, fitnah, salah satu orang yang belum tentu betul apa kebenarannya. Apa saja kira-kira langkah-langkah yang kita lakukan untuk mewujudkannya adalah salah satunya adalah membiasakan diri pada kegiatan-kegiatan hal kebaikan. Apa upaya diri kita? Mulai dari gurunya, karyawannya, anaknya, juga sama diajak bareng melakukan suatu kegiatan dalam hal kebaikan. Contoh apa? Kegiatan? Kira-kira masa lupa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuh, ada di situ ada kegiatan tertentu. Apa coba? Ada kegiatan upacara bendera. Itu sangat penting sekali dalam hal kebinekaan, ya, kebangsaan. Senin, upacara. Apalagi kira-kira? Ayo. Ya kan? Sholat duha. Kapan itu sholat duha? Biasanya kita lakukan. Iya, betul sekali. Sholat duha. Setiap jam berapa itu mulainya? 7. Ya, jam 7 pagi sampai dengan selesai. Suatu kebiasaan di sekolah itu ke arah yang baik. Apalagi ada lagi yang lain, kebiasaan hal yang baik yang menjadi kebiasaan adalah bersalaman ketika masuk di gerbang sekolah atau ketemu saja di jalan di mana saja tidak bersalaman dan mengucapkan salam. Itu adalah suatu kebiasaan hal-hal yang baik. Nah, bapak ibu gurunya juga sama, dapat membiasakan diri pada hal-hal suatu kebaikan yang mungkin di rumahnya tidak diajarkan oleh orang tuanya, maka mungkin mudah-mudahan di sekolahnya mendapatkan salah satu pendidikan atau ilmu. Misalnya, kalau maaf saja, di rumahnya tidak pernah sholat duha, tapi sama Pak Ajengan Pangdam diajarkan pagi hari Kamis itu sholat duha. Maka ketika di rumah, saya di sekolah ingat saya suka sholat duha, diajarkan supaya tidak lupa sholat duha. Maka hal itulah kebiasaan itu yang dapat dibawa ke rumahnya masing-masing. Termasuk adalah juga yang dicontohkan oleh bapak ibu guru supaya menjadi biasa.
apa tantangan diri kita untuk kan melakukan pembiasaan itu sangat berat sekali. Apa tantangannya? Jadi disebut dengan suatu tantangan. Apa itu? Di antaranya, contohnya kalau kita mau sembahyang, apa rasanya? Apa rasanya kalau kita mau sembahyang? Apa? Adalah apa? Rasa malas. Malas itu adalah merupakan sebuah tantangan. Itu. Ada lagi contoh yang lain, kalau kalian pergi berangkat ke sekolah pagi-pagi, sekarang kan sudah mulai datang hujan. Nah, apa itu yang dirasakan? Malas pergi sekolah karena hujan turun, jalannya licin. Maka itu sebuah tantangan bagi diri kita. Salah satu yang harus kita siapkan, yang harus kita jalani. Lanjut lagi. Di sekolah itu pun banyak sekali suatu kegiatan-kegiatan yang seperti saya sebutkan, yang disebutkan banyak permainan, banyak kegiatan ekskul, juga banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar kelas. Selanjutnya anak-anak sekalian, membangun sistem dan meningkatkan kapasitas tentang konsep sekolah yang damai, yang aman, menyenangkan dan menciptakan budaya yang damai ini tidaklah mudah. Ada beberapa komponen yang mendukung, yang bisa mendukung terciptanya sekolah yang damai. Di antaranya ada kebijakan dari sekolah itu sendiri, kemudian adanya interaksi antara pihak-pihak sekolah, antara guru dengan muridnya, antara murid guru dengan orang tua siswanya, kepala sekolah dengan karyawannya, dengan stafnya, bersama-sama menciptakan suatu keadaan sekolah yang damai. Jadi memiliki misi dan tujuan yang sama, sehingga didapatkan sekolah yang kita harapkan. Itu yang tujuan khususnya yang berkaitan dengan topik kita tentang kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda di sini, alamatnya berbeda, karakternya berbeda, kemudian juga mungkin maaf saja ada contoh kayak sering kita ada yang miskin, ada yang kaya. Di sekolah itu tidak ada hal pembeda, semuanya sama. Baik itu yang cantik, baik itu yang tampan, bukan suatu perbedaan, bahkan itu harus menjadi suatu perbendaharaan, ya. Kendaraan untuk tetap bisa menghargai diri orang lain dan bersama-sama kita menjalin suatu hubungan yang baik. Kan biasanya masuk anak boneka.
apa ini? Kegiatan untuk kan biasanya masuk anak boneka. Kegiatan apa ini? Kegiatan untuk topik tentang kebinekaan, khususnya topik 5 sekolah yang damai. Dan sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Setelah belajar, sebaiknya kita berdoa. Doa di dalam